Selamat datang. Hari ini kita akan memposisikan diri sebagai mentor saham Anda dan kita akan membedah sebuah emiten dengan kode yang sangat menarik, LAK, dari PT Sentral Mitra Informatika Tbk. Oke, jadi pertanyaan besarnya adalah, apakah kode saham LAK ini sebuah pertanda baik atau justru sebuah peringatan buat kita untuk lebih hati-hati? Yuk kita cari tahu sama-sama, apakah ini investasi yang cerdas atau cuma sekedar untung-untungan. Pertama-tama, kita perlu paham dulu siapa sebenarnya LUCK ini. Mereka adalah perusahaan yang, bisa dibilang, lagi ada di persimpangan jalan, mencoba beralih dari bisnis lama mereka ke sesuatu yang benar-benar baru. LAK ini berdiri sejak tahun 2008. Bisnis inti mereka dari dulu adalah penyedia solusi IT dan hardware untuk korporat. Ya, itu fondasi mereka. Tapi yang membuat cerita ini menarik adalah bagian terakhir itu. Teknologi manufaktur aditif. Ini adalah kunci dari masa depan mereka. Nah, di sini kelihatan jelas. LUK ini punya dua wajah bisnis. Di kiri ada bisnis warisan mereka, layanan cetak-mencetak dan jualan hardware yang bergantung sama HP. Jujur aja ini bisnis yang sedang terancam oleh era digital. Tapi, di kanan ada harapan baru mereka. Mereka sedang banting setir, masuk ke dunia 3D printing bareng Ultimaker dan layanan cloud dengan Alibaba Cloud. Jadi satu bisnis meredup, satu lagi diharapkan jadi bintangnya. Tabel ini menggambarkan dengan sangat jelas apa yang barusan kita bahas. Lihat, printing and scanning itu bisnis lamanya, mitranya HP. Tapi lihat dua baris di bawahnya, manufaktur aditif dan solusi cloud, mitranya kelas berat, Ultimaker dan Alibaba Cloud. Inilah pertaruhan masa depan mereka. Oke, ceritanya menarik kan? Transformasi bisnis, pivot ke teknologi baru, kedengarannya hebat. Tapi sebagai investor, kita tidak bisa hanya membeli cerita. Kita harus lihat angkanya. Jadi, mari kita bedah kesehatan keuangannya. Oke, ini gambaran yang langsung membuat kita waspada. Pendapatannya memang ada, sekitar 95,6 miliar, tapi lihat batang di sebelahnya. Rugi bersihnya mencapai 15,6 miliar. Pendapatannya naik sedikit, tapi ruginya bengkak parah. Ini terus terang adalah red flag pertama yang harus kita perhatikan. Kalau kita gali lebih dalam, masalahnya ada di sini. Laba kotor mereka anjlok sampai minus 37,8%. Kenapa bisa begitu? Sederhananya, biaya pokok pendapatan mereka meroket. Ibarat jualan, ongkos untuk bikin barangnya lebih besar dari harga jualnya. Ini masalah serius di operasional inti. Akibatnya, ya ini dia, margin bersihnya jadi minus 16,3%. Angka ini secara gamblang bilang ke kita, bisnis inti mereka saat ini secara keseluruhan itu unprofitable. Mereka sedang bakar duit. Dan inilah bottom line-nya, kerugian bersih sebesar 15,6 miliar rupiah. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, angka ini naik 167% dari rugi tahun sebelumnya. Jadi kerugiannya bukan cuma besar, tapi makin besar dengan cepat. Nah, ini kutipan penting dari para analis. Mereka bilang kualitas laba dinilai rendah. Maksudnya apa? Artinya, kerugian ini bukan karena ada kejadian aneh sekali-sekali. Bukan. Kerugian ini datang dari bisnis utamanya. Ini masalah struktural, bukan insidental. Oke, angka-angkanya tadi memang kelihatan suram ya. Terus kenapa kita masih membahas saham ini? Nah, sekarang kita masuk ke sisi positifnya, atau yang sering disebut bull case. Inilah alasan kenapa masih ada investor yang melirik LUCK. Jadi begini, seluruh harapan, seluruh tesis investasi di saham LUC ini bertumpu pada satu hal, kemampuan mereka untuk ikut menikmati kue dari pasar manufaktur aditif atau pencetakan 3D yang pertumbuhannya lagi meledak. Dan kita tidak sedang membicarakan pasar yang kecil. Lihat saja angkanya. Pasar 3D printing global diproyeksikan mencapai hampir 170 miliar dolar Amerika pada tahun 2033. Ini adalah pasar yang super besar. Dan pertumbuhannya juga bukan main-main. CAGR atau pertumbuhan rata-rata per tahun diprediksi ada di angka hampir 24%. Itu artinya industri ini tumbuh dengan sangat-sangat cepat setiap tahunnya. Jadi, Luke mencoba masuk ke kolam yang tepat, kolam yang airnya sedang naik deras. Tapi, pasar yang besar dan tumbuh cepat itu pasti menarik banyak pemain. Pertanyaannya sekarang, bagaimana posisi LUCK jika dibandingkan dengan para kompetitornya? Apa mereka bisa bersaing? Coba lihat tabel ini. LUCK itu masuk kategori small cap dengan kondisi finansial yang seperti kita tahu sedang tertekan.
Bandingkan dengan ASGR atau Astragrafia yang mid-cap dan dominan di pasarnya, finansialnya stabil. Atau lihat MTDL, Metrodata. Itu sudah large cap dengan finansial yang sangat kuat. Jadi jelas ya, LUCK ini adalah ikan kecil di antara ikan-ikan besar yang sehat. Sebagai mentor, tugas saya bukan cuma menunjukkan potensi keuntungan, tapi juga, dan ini yang lebih penting, menunjukkan risikonya. Mari kita bahas dengan jujur apa saja potensi jebakan jika Anda berinvestasi di LUCK. Ada 4 risiko besar yang wajib Anda tahu. 1. Disrupsi teknologi, bisnis cetak-mencetak mereka terancam tren paperless. 2. Risiko mata uang, mereka impor barang, jadi kalau rupiah melemah, biayanya langsung bengkak. 3. Resiko kredit, pelanggan mereka bisa saja gagal bayar. Dan yang terakhir, ini yang paling menakutkan, resiko delisting. Kalau rugi terus, sahamnya bisa ditendang dari bursa. Oke, kita sudah lihat sisi baik dan buruknya. Harapannya besar, resikonya juga tidak kalah besar. Jadi kesimpulannya bagaimana? Apa putusan akhirnya? Begini, para analis profesional memberikan rating underweight. Artinya apa? Sederhananya mereka bilang hati-hati. Ini saham berisiko sangat tinggi. Kalaupun Anda mau punya saham ini di portofolio, porsinya jangan besar-besar. Tapi, nah ini yang membuat ceritanya jadi menarik. Lihat angkanya. Harga pasarnya sekarang di sekitar 107. Tapi, estimasi nilai wajarnya ada di 158. Ada selisih, ada potensi kenaikan. Tapi, ada kata kunci penting di sini, jika. Dan jikanya itu ada di sini. Potensi kenaikan ke harga wajar itu bukan hadiah gratis. Itu hanya bisa terjadi kalau perusahaan benar-benar menunjukkan bukti nyata. Bukan sekedar cerita, tapi angka di laporan keuangan yang membuktikan operasinya sudah membaik. Jadi, pertanyaannya sekarang, akankah LUCK berhasil mencetak masa depannya yang baru, atau justru tintanya keburu habis di tengah jalan? Jawabannya bukan ada di harapan atau tebak-tebakan. Jawabannya akan ada di laporan keuangan mereka berikutnya. Perhatikan angka perbaikan margin dan arus kas mereka. Data bukan drama yang akan menentukan nasib saham ini.